Hai adik-adik Bina Iman Remaja dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan acara Bina Iman Remaja Santo Gabriel Paroki Pulau Gebang. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua bahagia dan diberkati Tuhan. Pada pertemuan hari ini kita akan mengadakan aksi puasa Keuskupan Agung Jakarta, yaitu yang ke-2022. Pada pertemuan kedua dengan tema peran gereja dalam bidang kesehatan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat ini. Sebagai remaja, kita harus menyadari betapa pentingnya kesehatan di masa pandemi ini. Peran sebagai remaja sangat penting dalam membantu sesama meningkatkan kesehatan. Dan sebagai remaja juga harus menyadari pertobatan dalam masa prapaskah ini. Sebelum kita memulai pertemuan hari ini, kita awali dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami, terutama atas rahmat kesehatan yang telah kami terima selama masa pandemi ini. Kami juga bersyukur karena saat ini pandemi COVID-19 sudah sangat menurun dan semoga keadaan akan bisa lebih membaik kembali. Pada hari ini kami akan memulai pertemuan kami yang kedua dalam masa prapaskah ini. Kami mohon hadirlah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan menjalankan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Adik-adik, kita akan melihat bahwa di masa pandemi ini banyak sekali kegiatan yang terjadi di luar ya, seperti perawat berjuang keras membantu mengobati pasien di rumah sakit, dimanapun mereka bisa mengabdikan diri, juga ada para dokter. Juga terlihat banyak pasien yang sampai tidak ke bagian tempat untuk menerima pengobatan di rumah sakit maupun di bangsal. Kita juga melihat banyak anggota pramuka yang membagikan masker untuk orang-orang yang di sekitar yang tidak menggunakan masker atau belum mempunyai masker. Kemudian juga kita melihat banyak anak-anak sekolah yang mulai bisa sekolah dan menggunakan masker. Juga banyak para anggota ABRI dan polisi yang dengan setia, dengan kasihnya membantu mereka yang tidak menggunakan masker. Dalam COVID-19 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Tentu adik-adik mengetahui, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kita juga mendengarkan dari Injil yang hari ini akan kita dengar bersama. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 3 sampai dengan 5. Demikian. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita sejenak mendalami apa yang ingin disampaikan pada bacaan hari ini. Dari bacaan tadi kita melihat bahwa mencontoh 4 orang yang benar berniat mau membantu temannya yang lumpuh tersebut untuk dapat menemui Tuhan Yesus. Dan usaha dengan berbagai cara, yaitu sampai naik ke atap rumah dan membuka atapnya untuk bisa menyelamatkan temannya tersebut. Nah, itu bentuk usaha yang sangat luar biasa ya, karena kita tidak bisa membiarkan orang lain yang sengsara, dan kita sebagai sahabat tentu akan membantu dengan berbagai macam cara. Dan
Apa yang bisa kita lakukan sebagai remaja? Remaja bisa membantu menjadi relawan di sentra vaksinasi sebagai non-nankes, misalkan menjadi user atau membantu petugas P-Care. P-Care adalah petugas yang memproses registrasi sasaran penerima vaksin, screening status kesehatan, serta mencatat dan melaporkan hasil pelayanan vaksinasi melalui komputer. Kita juga bisa membantu petugas konsumsi, membantu petugas transportasi untuk kegiatan vaksinasi, dan lain-lain. Remaja bisa mempelajari cara-cara berinteraksi dengan disabilitas, sehingga membantu peran gereja dan masyarakat untuk memberikan perhatian bagi mereka yang membutuhkan untuk kebutuhan khusus. Kemudian bagaimana dengan kita pada kondisi pandemi yang masih berlangsung sampai sekarang ini? Sudahkah kita berbuat sesuatu untuk membantu gereja, masyarakat, dan dalam bidang kesehatan seperti 4 orang dalam Alkitab tadi? Apakah kita juga sudah memperhatikan teman-teman kita yang lumpuh atau menyandang disabilitas? Juga apakah ada beberapa tips yang perlu kita ketahui untuk bisa membantu atau bisa berinteraksi dengan baik untuk teman-teman kita menyandang disabilitas loh. Baik itu disabilitas daksa atau lumpuh, disabilitas netra atau buta, disabilitas intelektual atau keterbelakangan mental, disabilitas rungu tuli. Yuk kita laksanakan semua itu dengan senang hati. Dan sebagai tindakan nyata di saat COVID-19 ini, sebagai remaja Katolik yang telah kita lakukan bagi sesama, ada beberapa contoh seperti berbagi makanan dengan teman, mendoakan teman yang sakit, memberi semangat teman yang sedang sedih lewat WA, menghibur teman yang berduka dengan kirim lagu kesayangan lewat WA. Kemudian juga untuk teman-teman kita yang disabilitas, mungkin ada yang perlu kita bantu, yaitu membantu lewat sumbangan sosial, memperlakukan mereka dengan baik, menolong mereka di saat diperlukan, dan menghibur mereka agar tetap bersuka cita. Kita juga akan mengenal teman-teman kita yang disabilitas dengan belajar dari Bisindo, yaitu gerakan-gerakan tangan untuk cara membaca huruf A sampai dengan huruf Z. Akan kita belajarin bersama supaya kita juga bisa mengenal teman-teman kita yang disabilitas. Coba adik-adik nanti akan terjemahkan ya, seperti sebelah kiri ini kan ada 3 baris kata-kata dan itu mengikuti gerakan tangan yang di sebelah kanan. Sudah adik-adik kerjakan? Ada 3 baris ya. Kalau adik-adik bisa benar seperti ini. Baris pertama adalah Yesus Juru Selamatku. Yesus Juru Selamatku. Nah, yang di baris ini adalah apa adik-adik? Kira-kira dari huruf pertama sampai huruf terakhir, tolong dipelajarin ya. Kalau adik-adik benar, nanti akan ada kata-kata hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah obat. Ya. Dan yang ini adalah yang terakhir. Ya, ada 3 baris juga. ABC sampai Z-nya sebelah di kanan, yang di kiri ini terjemahnya kalau ada benar adalah baris pertama adalah paling atas Yesus. Baris tengahnya adalah tabib. Dan baris yang terakhir adalah ajaib. Jadi Yesus tabib yang ajaib. Itu Yesus tabib ajaib. Itu belajar kita mengenal bisa teman-teman kita yang disabilitas, supaya kita juga membuat mereka senang, bisa berkomunikasi dengan mereka, sehingga sahabat-sahabat kita bertambah. Hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik bisa belajar
mengisi terutama di masa Prapaskah ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti yang tadi kakak sampaikan. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini, kita akhiri dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena melalui pertemuan APP ini, Engkau telah meneguhkan benih-benih panggilan iman kami untuk ikut terlibat dalam karya pelayanan kasih-Mu bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga Tuhan berkati.